Jembatan reot. Minta tolong jembatan saya direhab Bang, sama jalan. Kesedihan. Utang banyak. Namanya ya orang gak punya, kalau bukan gak makan. Setiap hari mereka bertaruh nyawa untuk sekedar keluar masuk dusun. Apa yang terjadi di balik ketidakadilan ini? Saksikan kisah selengkapnya di Indonesiaku sesaat lagi. Jatuh. Pak, bantu Pak, tolong Pak. Memiliki tanah yang subur, kaya akan hasil bumi, Kabupaten Lampung Utara menjadi salah satu sentra terbesar kopi Robusta di Indonesia. Sayangnya, infrastruktur yang minim membuat warga Pematang Tengah hidup dalam kemiskinan. Permisi Ibu. Ya. Saya Elvina Bu. Ya. Mau ke dusun Pematang Tengah tuh kemana ya Bu? Kebetulan saya juga dari dusun Pematang Tengah. Oh, ya Nanti udah. kalau misalnya ada ke sana, kita bareng aja. Boleh. Ya udah. Jarak yang akan kami tempuh kurang lebih 30 km. Letak dusun yang terpisah dari desa Tulang Balak menuju dusun harus melewati desa Merambung dan desa Tanjung Peringin, membuat warga Pematang Tengah jauh dari pusat desa. Pak, emang nggak ada akses lain lagi? Ini nggak ada arus lain lagi. Ini baru satu jembatan ini yang masuk ke dusun Pematang Tengah. Baru satu jembatan? Ya. Ada 4 jembatan, Pak. Ini kondisinya bukan jembatan permainan loh Pak. Ya. Seperti ini atau di sini, Pak. Jembatan Gemiling ini memiliki panjang 20 meter, membentang di atas Sungai Larung dengan kedalaman kurang lebih 6 meter. Dan jembatan ini menjadi salah satu akses jalan utama menuju dusun Pematang Tengah dari 3 jembatan gantung yang ada. Kenyataan pahit harus dihadapi warga Pematang Tengah. Jalan sepanjang 5 km masih berupa tanah merah, semakin menyulitkan mereka untuk keluar dan masuk desa. Jatuh. Keluar, sabar. Tunggu Pak, kita bantuin Pak, kita bantuin. Pak, ya ampun. Pak, bantu Pak, tolong Pak. Ya kondisi seperti ini memang sering dirasakan oleh warga di sini dikarenakan memang sedang musim penghujan seperti ini, tanah merahnya menjadi sangat berlumpur dan sangat licin padahal sudah dipasang rantai. Ayo Pak, tolong Pak, bantu Pak. Ini berbahaya banget nih. Tuh 2, 3. Ini malah saya yang jatuh. Dia akibat jatuh, jadinya motornya juga mengalami kerusakan nih, remnya patah nih. Ya ampun, remnya patah. Licin juga sih. Ayo Pak, hati-hati Pak. Jalan yang seharusnya menjadi akses utama kini menjadi tantangan besar bagi warga. Setiap hari mereka harus melewati jalan yang penuh debu dan saat hujan tiba, jalan menjadi berlumpur. Bahkan, kendaraan pun kesulitan melintasi jalan yang semakin rusak. Nah ini ibu-ibunya juga yang tadi dari pasar ikut turun karena emang jalannya ekstrim daripada mengkhawatirkan. Jatuh lagi aja ya. Ini kan sedang musim penghujan, emang kondisinya setiap hari kayak gini? Iya Bu, kalau hujan terus kondisinya kayak gini. Terus kalau hari-hari gimana kalau ibu mau keluar masuk dusun? Ya kalau keluar masuk ini jarang sih, paling waktu pasar. Kalau hujannya seperti ini, Susah nggak sih Bu? susah banget Bu. Dan inilah Dusun Pematang Tengah, Desa Tulung Balak, Kecamatan Tanjung Raja, Kabupaten Lampung Utara.
Terletak di ujung selatan Kecamatan Tanjung Raja, berbatasan langsung dengan hutan lindung, memiliki penduduk 390 jiwa dengan penghasilan utama dari hasil tani. Ini ternyata memang jalan utama mereka untuk keluar masuk desa, bahkan untuk menuju ke kebun. Ini kondisinya licin banget karena memang sedang musim penghujan, untuk melangkah pun sulit. Setelah menempuh perjalanan panjang sejauh 3 km, akhirnya kami sampai di kebun pete yang siap untuk dipanen. Pohon pete ini adalah milik Pak Hendra. Pete hanya bisa dipanen setahun sekali. Tanpa alat bantu apapun, Pak Budi dan Bu Farida lincah memanjat pohon ini. Dibayar 50.000 per hari. Namun pekerjaan beresiko tetap dilakukan demi memenuhi kebutuhan keluarganya yang masih serba terbatas. Hanya buah pete yang berwarna hijau tua saja yang boleh dipetik karena sudah cukup matang. Ya, pekerjaan yang dilakukan oleh Bu Farida benar-benar membahayakan dan beresiko. Apalagi ini taruhannya nyawa, karena kalau misalnya terpeleset di bawah itu jurang. Sementara saya beserta ibu lainnya bertugas memungut pete dan memasukkan ke dalam keruntung. Setelah pete semua terkumpul, saatnya dibawa pulang untuk dilakukan penyortiran. Ya, inilah perjuangan para petani yang berada di dusun sini ketika harga pete satu papan ini hanya dihargai Rp1.000, tapi harus menanggung resiko yang sangat tinggi. Ditambah lagi mereka harus menunggu 1 tahun hanya panen 2 kali. Jadi sangat menyedihkan. Belum lagi perjuangan Bu Farida sebagai buruh harus bertaruh dengan nyawa ya Bu ya. Setelah sampai di rumah, kemudian pete disortir agar laku dijual dan sisa hasil sortiran untuk dikonsumsi sendiri. Sayangnya, harga pete di sini sangat murah, padahal para petani menggantungkan hidup mereka pada buah ini saat hasil tani lainnya belum panen. Dan hal ini sangat mempengaruhi kesejahteraan buruh juga. Bu Ida, tadi kan saya lihat Ibu perjuangan banget tuh Bu untuk ngambil pete. Kenapa sih Ibu bisa sekuat itu Bu? Ya kalau nggak bisa kayak gitu mah nggak bisa makan lah. Namanya orang buruh kan, kalau nggak kayak gitu nantinya gimana anak saya makannya gitu. Jadinya bisa-bisanya saya ya kayak gitu. Saya tuh mau nganuin rumah, mau pupuk itu rombeng, utang banyak. Namanya ya orang nggak punya, kalau nggak makan. Cuma gitu doang loh. Makanya suruh-suruh orang tuh suruh jual pete, suruh apa aja mau. Yang penting dapat uang sedikit itu lumayan lah untuk beli beras gitu, untuk bentuk anak sekolah. Setelah selesai disortir, hasil panen ini biasanya langsung dijual ke pemborong. Namun sekarang petani mengalami kesulitan karena pemborong enggan masuk desa akibat akses jalan yang sulit dan belum bisa dilalui kendaraan roda 4. Solusinya, mereka menjual keliling dusun. Pete. Iya, mau beli pete Kak. Berapa seikat? Murah ini Bu, cuma 10.000 kok satu ikatnya. 15 Nggak bisa Bu, kasihan Bu Capek, Ida. jauh, jangan lagi. Iya kan kalau ibu-ibu biasanya tukang nawar emang. Selain menjadi buruh panen, Farida juga mencari tambahan dengan menjual keliling dusun. Harga satu ikat yang berisi 10 papan dipatok Rp10.000, dengan bagian hasil Rp8.000 untuk pemilik pete dan Rp2.000 sebagai jasa menjualnya. Kasih ya, Bu. Ya, sama-sama. Ya.
Akses jalan yang sulit membuat harga pete menjadi sangat murah, sedangkan harga kebutuhan lain yang berasal dari luar dusun sangat mahal, membuat warga sering memanfaatkan hasil tani untuk kebutuhan perut mereka. Solusinya dengan membuat makanan sederhana seperti sambal goreng pete. Ya, biasanya pete yang tidak laku atau yang tersisa biasanya dijadikan olahan masakan oleh Bu Farida untuk lauk makan sekeluarga mereka. Di tengah kesulitan, Farida dan keluarganya harus pandai-pandai mengelola kebutuhan. Bagi mereka, setiap sen sangat berharga. Karena memasaknya masih memakai tungku dan pakai kayu bakar, jadinya asapnya banyak banget. Ini udah perih banget di mata. Setelah kurang lebih 5 menit, akhirnya sambal goreng pete siap untuk dihidangkan. Tak hanya enak, ternyata pete memiliki kandungan nutrisi diantaranya kaya akan mineral dan vitamin yang bermanfaat bagi kesehatan tubuh. Kadang mikir gitu aja, kayak orang-orang tuh mau gitu tuh, mau kayak orang tuh kayak bisa makan enak gitu ya, bisa bayar sekolah, bisa kayak orang bagus-bagus itulah, berboro kayak gitu. Kadang sabar aja, ya Allah mau dikasih rezeki gitu aja. Kadang-kadang kita tidak ini itu, yuk ayo kita demi kan anak, kalau suruh naik apa aja, suruh apa aja pokoknya suruh orang itu ya, tetangga itu ayo yang demi. Kadang-kadang ya dikasih nasi apa beras apa aja, ya udah bersyukur kayak itu aja deh. Tidak hanya harus bergulat dengan kemiskinan di sepanjang kehidupannya, dusun Pematang Tengah belum merasakan layanan listrik negara. Warga pun harus berjuang sendiri untuk mendapatkan energi listrik, salah satunya Pak Supriyanto. Aduh, Pak, ini kok chargerannya aku nggak masuk ya dari tadi? Oh, ini mungkin turbinnya ini yang mati ini dari pusat ke sana, mungkin dari bendungannya atau mungkin sampah. Nah, biasanya ini kalau habis hujan sampah, kalau nggak bembernya lepas. Oh iya, ini nggak masuk Nah, Pak. seperti inilah Bu, kalau kira-kiranya di sini, apalagi ini termasuk siang ini. Kalau malam ya, kalau mati ya kayak gini. Mau nggak mau harus kita ke turbin. Oh, Mas pakai turbin. Pakai turbin. Oh ya udah, nanti berarti dibenerin dulu. Saya ikut Bapak ya. Siap. Untuk benerin turbinnya ya Pak ya. Oke. Perjalanan menuju kincir air tidaklah mudah. Berjarak sekitar 1 km dari rumah, melewati jalan yang terjal dan menantang, sudah menjadi rutinitas Supriyanto saat ada masalah aliran listrik. Ini berarti kabel listriknya ya Pak ya? Ya, ini jalurnya kabel listriknya ini. Dari sini sampai ke rumah itu sekitar setengah kilo, 500 meter. Jalur ini, panjangnya jalur ini. Ayo Pak, lanjut lagi Pak. 16 tahun yang lalu, pemukiman warga total gelap gulita. Program listrik masuk desa tak kunjung jadi nyata. Akhirnya Supriyanto dan warga kembali harus berjuang sendiri membangun instalasi pembangkit listrik tenaga air sederhana. Itu pun hanya sebatas menyalakan lampu rumah saja. Salah satu penyebab faktor matinya turbin adalah ini, banyaknya sampah yang nyangkut di bendungannya. Jadi kami harus membersihkan sampah-sampah yang ada di bendungannya. Biaya pembuatan pembangkit listrik tenaga air ini sekitar 12 juta rupiah. Harga yang sangat mahal bagi warga dusun Pematang Tengah yang berpenghasilan 400 hingga 900 ribu saja per bulan. Bahkan Supriyanto harus mengumpulkan uang hingga 3 tahun untuk pembuatan listrik dan kincir air ini. Saatnya dilakukan pergantian panel yang baru karena memang panel yang lama sudah mulai hancur. Nih, ayo Pak.
Tak cukup pembuatan saja, biaya perawatan dan penggantian spare part seringkali memberatkan Supriyanto. Minimal Rp500.000 harus dikeluarkan untuk biaya kerusakan. Banyaklah masyarakat yang meniru pula juga, bikin turbin. Ada nggak ada yang punya duit, tahan utang mah. Masyarakat. Saking pengennya. Saking pengennya. Ada penerangan gitu ya Pak di dusun ini. Nah sampai sekarang ini ya belum ada tanggapan juga sih dari PLN, belum ada tanggapan. Bahkan bukan kita nggak, biasanya sangat-sangat membutuhkan tuh nggak pingin masuk PLN. Tapi Bapak udah mengajukan belum Pak? Udah, waktu itu udah. Kapan itu? Nah tahun 2023, 22. Oh, 2 tahun yang lalu. Pernah itu mau masuk. Tanggapannya apa dari PLN? Itu 4,5 juta. Lalu? Nggak mampu masyarakat. Nggak mampu untuk makan aja bayarkan, Bu. Nah, tujuan dari pemberian batu-batu ini di samping-samping turbin agar ketika nantinya debit air meluap, turbinnya tidak hanyut terbawa air. Ibu, tuh kan, hati-hati Bu, hati-hati Bu. Nah, seperti ini perjuangan para ibu-ibu di sini. Selain memisahkan dusun Pematang Tengah dengan desa lain, Sungai Larum juga menyimpan potensi alam yang melimpah bagi warga sekitarnya. Ya, saya akan menuju ke aliran sungai karena memang di sana pasirnya melimpah, jadi kami mau cari pasir di sana. Kondisi ekonomi yang sulit memaksa para buruh tani untuk mengambil jalan yang berat. Menambang pasir menjadi salah satu solusi. Di tengah segala keterbatasan, para wanita ini membuktikan bahwa mereka adalah sosok perkasa yang tak gentar menghadapi badai kehidupan. Ini saya melihat ibu-ibu di sini perjuangannya sangat luar biasa ketika menambang pasir. Jadi mereka mau tidak mau harus mengambil dari kedalaman ini hampir sedada saya. Dan lokasinya memang pasirnya banyaknya tuh di bawah. Dengan sabar, mereka menggali pasir dari dasar sungai untuk dijual. Pekerjaan ini memberi tambahan penghasilan saat musim panen belum tiba. Biasanya ibu dapat berapa? Kalau kemarin paling satu orang dapat 20 atau 15 gitu. 20.000. Iya. Paling besar. Iya kan kalau nyari pasir ini susah Bu, jadi bisa dapatnya. Nggak bisa dapat banyak-banyak. Ini biasanya ibu kalau kerja kayak gini dari jam berapa mulainya sampai jam berapa? Kalau mulainya agak siang sih jam 9. Jam 3 pulang karena kan di air ini nggak Bu ya. Jadi kadang untuk angin juga harus cari air di subuh. Terus Bu, ini ketakutan ibu apalagi Bu? Apa ibu pernah ngalamin kejadian kayak gimana Bu selama ngambil pasir ini? Kalau lagi musim hujan itu takutnya ada banjir Bu. Nah, Airnya deras kan. Kalau airnya deras kita carinya di pinggiran. Kalau lagi nggak ada penghujan, cuacanya bagus ya ini nyelam ke dalam air. Inilah potret para wanita perkasa dusun Pematang Tengah. Di tengah kehidupan yang serba terbatas, mereka tidak menyerah. Di tengah sulitnya mendapatkan pekerjaan. ya. Ini penambangan pasir pada hari ini sudah selesai, sudah cukup. Dan saya juga lihat ini udah mulai mendung, takutnya turun hujan dan banjir. Ayo Bu!
Membawa pasir dengan kondisi basah memang berat, namun mereka tak mengenal lelah, terus berjuang untuk bertahan hidup. Bu, emang harus lewat jembatan lagi, Bu, buat pulang? Iya, pulang pergi lewat jembatan seperti ini, Bu. Nggak ada jalan lain lagi? Nggak ada. Hah? Jembatan ini kita lewatin keluar masuknya. Takut nggak sih, Bu? Kan badan basah, bawa pasir berat banget kayak gini. Ya takut banget, Bu. Pokoknya takut lah, apalagi kalau habis hujan. Ini licin kan basah nih. Harus hati-hati benar kalau jalan, harus pelan-pelan. Sayangnya, jembatan ini hanya untuk dilewati pejalan kaki dan kendaraan roda 2. Kendaraan besar seperti truk pengangkut pasir tak bisa melewatinya. Akibatnya, pasir yang mereka tambang dengan susah payah hanya bisa dijual di dalam dusun mereka sendiri. Saya melihat potret nyata kesulitan warga dusun Pematang Tengah ini benar-benar sulit untuk mendapatkan uang Rp20.000 demi menyambung hidup. Ini saja saya merasakan basah kuyup, apalagi mereka setiap hari harus mencari pasir hanya untuk mendapatkan upah Rp20.000 saja. Kondisi ekonomi yang serba sulit membuat para perempuan dusun Pematang Tengah turun tangan membantu ekonomi keluarganya. Bekerja berkelompok membuat anyaman dari bambu, membuat keruntung jadi andalan mereka. Ini benar-benar perjuangan banget ya untuk mencari bambu. Para ibu-ibu di sini juga saya khawatir kalau takut-takutnya mereka terperosok. Meskipun ini rimbun oleh pohon-pohon bambu, tapi yang ini tidak bisa diambil karena sudah mulai membusuk. Dikarenakan sedang musim hujan ya, Bu ya. Ibu, tuh kan, hati-hati Bu. Nah, seperti ini perjuangan para ibu di sini. Kalau salah pijakan bisa saja mereka terperosok dan jatuh ke jurang. Bambu wulung merupakan jenis bambu yang memiliki tekstur serat yang sangat kuat. Bambu ini banyak digunakan sebagai bahan baku pembuatan mebel dan kerajinan tangan. Sudah mulai proses. Tarik, Bu. Ayo, dikit lagi. Ya, ini meskipun sudah jatuh pohon bambunya, tapi terkadang nyangkut, jadi sulit untuk diambil. Ayo, Bu, tarik, Bu. Tarik. Ada. Jatuh. Tak cukup hanya ditebang saja, bambu harus dibersihkan dari ranting-rantingnya dan dipotong menyesuaikan ukuran keruntung yang akan dibuat. Setelah semua terkumpul, bambu kami ikat untuk memudahkan saat dibawa pulang. Proses pembuatan keruntung memang tidak mudah. Bambu dibelah menjadi 4 hingga 6 bagian. Kemudian dibelah lagi menjadi tipis hingga 4 bagian. Nah, ini adalah proses yang menurut saya paling rumit karena sulit. Dikarenakan ini harus dibagi, dibelah setipis mungkin dan nantinya dijadikan keruntung. Tapi ini saya gagal, nggak bisa. Warga mengandalkan kerajinan anyaman bambu ini sebagai tambahan penghasilan saat mereka menunggu panggilan kerja kembali. Proses penganyaman tidak mudah, harus sesuai dengan pola yang akan dibuat, dan ini membutuhkan keterampilan dan ketelitian. Sayangnya, saat anyaman ini selesai dibuat, harganya murah dan sulit menjualnya. Salah satunya Bu Siti Hadijah yang tak menyerah dengan keadaan, terus memutar otak untuk mencukupi kebutuhan dapur keluarganya. Pengen ngerubah nasib. Saudara saya semua udah suku, tinggal saya sendiri. Nasib
Kalau sama saudara saya udah enak, saya sendiri di gunung, Bu, nggak ada kelebihan. Apa, Bu? Jadi dari hasil inilah Ibu. Iya, nunggu hasil, cuman hasilnya nggak mencukupin. Minta tolong ya, Pak. Minta tolong jabatan saya direhab, Pak, sama jalan. Tolongin kami. Tolongin kami. Ibu yang ada di pelosok ini ya, Bu ya. Saya ada di Tulung Balak, Desa Kantong, Kecamatan Tengah, Talang Madali, Pak. Kesulitan, jalan sempit, jembatannya nggak mau ngupinkan, jembatan ayun. Harga keruntung dipatok Rp25 hingga Rp30.000 tergantung dari besar anyamannya. Padahal sehari, satu orang hanya bisa menghasilkan satu anyaman saja. Inilah keruncung yang sudah jadi. Kalau misalnya dijual, harganya Rp25.000 di sekitaran dusun sini. Tapi kalau misalnya mereka bisa menjual keluar desa, harganya bisa mencapai Rp50.000. Tapi dikarenakan akses jalan yang rusak dan memang harus melintasi jembatan yang rusak juga, sehingga mobil tidak bisa masuk ke dusun sini. Jadi bagaimana mungkin mereka bisa menjual hasil buminya dan kerajinan tangan warga di sini untuk dijual keluar. Hidup di pelosok desa memang penuh tantangan, namun harapan akan perubahan selalu dinantikan. Warga Pematang Tengah tidak hanya mimpi. Mereka berjuang untuk mendapatkan kehidupan yang lebih baik, termasuk ketika jatuh sakit. Ini muntahnya udah berapa kali? Udah 5 kali, Bu. Muntah terus, iya. Karena muntahnya udah 5 kali, kita harus langsung bawa ke puskesmas ya, untuk pemeriksaan ini sama dokter. Oh iya. Untuk diberikan penanganan yang lebih lagi. Karena kan di sini alat-alat tidak memadai, obat-obatan juga. Dengan penuh tenaga dan hati-hati, kami mengangkat tandu yang membawa pasien melintasi jalan yang sulit. Kenyataan ini yang harus mereka hadapi setiap kali ada yang jatuh sakit. Kalau kayak gini kondisinya gimana menurut Ibu? Ya memang ini yang kita hadapin kalau ada yang sakit kayak gini. Apalagi posisi kalau hujan. Lebih parah lagi. Dengan keluarganya jauh-jauh, jadi kita harus jemput ke sini. Kalau hujan ya pakai pasang rantai, kalau enggak ya jalan kaki kayak gini. Nah, pernah nggak sih Bu ngalamin malam-malam harus terpaksa karena memang kondisinya darurat, Bu? Iya. Jadi bidan desa itu kan harus siap 24 jam ya. Jadi begitu kita ditelepon sama kader, ada yang kondisinya seperti ini, kita turun ke sini. Kalau tidak memungkinkan langsung kita bawa ke puskesmas Tanjung Raja. Harapannya ya saya selaku bidan desa pengennya ada ada posyandu, terus jalannya akses untuk menuju rujukan lebih baik lagi, karena jalan dengan seperti ini menghambat untuk proses rujukan. Ya, setiap warga negara berhak mendapatkan fasilitas kesehatan yang layak. Namun, bagi warga Dusun Pematang Tengah, akses ke fasilitas kesehatan yang layak menjadi impian yang sulit terwujud. Setiap langkah terasa berat. Jalan yang sempit dan kondisi jembatan yang tidak memadai membuat perjalanan menjadi lebih lama dan beresiko. Harapan terbesar mereka adanya jembatan permanen yang kokoh dan bisa dilalui kendaraan roda 4. Nah, disinilah mobil baru bisa menjemput
ketika ada yang sakit, karena memang tidak bisa masuk ke dalam dusun dikarenakan memang akses jalan yang rusak dan juga jembatannya sempit sekali. Fasilitas kesehatan yang layak bukan hanya hak warga kota saja. Semoga harapan ini menjadi kenyataan dan kesehatan bukan lagi beban yang hanya dirasakan sebagian orang, tetapi hak yang dapat dinikmati oleh seluruh rakyat Indonesia. Wilayah kami ini terbagi menjadi dua. Ada yang di induk, ada yang di kantong. Nah, yang di kantong ini, Dusun Pematang Tengah ini sangat miris, sangat terisolir. Walaupun kita punya anggaran dana desa yang cukup memadai, 700 jutaan, tapi untuk membangun infrastruktur di dua dusun ini cukup sulit. Apalagi untuk jembatan tidak mumpuni dana desa kita. Belum lagi di dusun induk kita. Di Pematang Tengah ini, apa-apa yang dibawa harus lewat jembatan ini. Jadi sangat sulit masyarakat. Kita pernah mengajukan PLN, akan tetapi masih terkendala juga untuk jembatan membawa material PLN-nya ke Dusun Pematang Tengah. Jadi kami sungguh kesulitan ini, Mbak. Yang paling utama itu kita pengen jembatan ini bagus ya, Mbak. Permanen gitu. Memang anggarannya ini mungkin memakan biaya sekitar 2 miliaran. Dana desa kita tidak mampu. Kita juga sudah berupaya untuk mengajukan proposal ke kabupaten, namun belum ada follow up atau tindak lanjutnya. Memiliki potensi alam yang besar, Dusun Pematang Tengah seharusnya dapat berkembang dan makmur. Nyatanya, mereka masih terbelenggu dalam kemiskinan. Akses jembatan dan jalan yang masih belum memadai membuat warga terus terpuruk, terbatas dalam perjuangan sehari-hari. Harapan akan keadilan dan perhatian dari pemerintah masih terasa jauh, seakan hanya menjadi angan-angan.